Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sedang berada di bulan yang penuh barokah ini, bulan Ramadan. Dan kalau kita bicara tentang keberkahan bulan Ramadan, tentu tidak bisa dilepaskan dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan ini. Untuk itu kita akan memperbincangkan Al-Qur'an ini, apa pentingnya kita dengan Al-Quran dengan Ustadz Ismail Husanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, salah satu yang membuat bulan Ramadan ini menjadi istimewa adalah bulan saat diturunkannya Al-Quran. Ya. Di mana letak penting Al-Quran bagi kita umat Islam ini, Ustadz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, betul bahwa bulan Ramadan disebut juga bulan Al-Quran, Syahrul Quran, karena memang di bulan ini pertama kali diturunkan Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dari situ sangat jelas bahwa apa pentingnya Al-Quran, Allah sebutkan sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linnas. Dan menarik disebut di situ hudal linnas, bukan hudalil mutakin atau hudalil muslimin saja, tapi petunjuk bagi manusia. Mengapa? Karena Nabi Muhammad itu berbeda dengan Nabi dan Rasul sebelum beliau yang diturunkan kepada umatnya atau kaumnya secara khusus. Sementara Nabi Muhammad diturunkan kepada seluruh umat manusia. Sebagaimana kita baca, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ini sesungguhnya aku Rasulullah utusan Allah laikum jami'an. Karenanya maka kitab yang diturunkan melalui baginda Rasulullah SAW itu Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, bukan hanya petunjuk bagi orang Islam saja. Dan wabayyinatin minal huda, penjelas atas petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Soal pembeda ini penting sekali karena pembeda itulah yang kemudian akan memberikan petunjuk kepada kita secara jelas do don't, mana yang tidak boleh dilakukan dan mana yang harus dilakukan. Sesuatu yang sangat prinsipal. Karena dalam hidup ini kalau kita ini tidak tahu do don't, itu ibarat kata kita ini berada di antah berantah, ya, di tengah hutan yang nggak ngerti peta, nggak mengerti. Kita berkendara nggak ngerti rambu-rambu dan seterusnya, itu pasti akan membuat kehidupan kita itu penuh dengan kebingungan, keraguan-raguan, kegelapan, ketidakjelasan, dan pada akhirnya bisa sangat membahayakan kehidupan bukannya pribadi, tapi juga kehidupan masyarakat dan negara. Nah disitulah saya kira pentingnya Al-Quran yang ini hari justru itu terabaikan itu. Kedudukan Al-Quran sebagai petunjuk dan sebagai pembeda. Bahkan Al-Quran sebagai bacaan, ya, Al-Quran itu qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan, itu bacaan. Itu pun juga kita lihat belum sepenuhnya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dibuktikan data yang dilansir BPS itu lebih dari 53% umat Islam di negeri ini tidak bisa membaca Al-Quran. Ya, tentu kita berbahagia Ustadz Ismail ketika di bulan Ramadan ini semangat untuk tilawah Al-Quran itu meningkat di masjid-masjid, di keluarga. Demikian juga semangat untuk menghafal Al-Quran itu juga semakin meningkat. Tapi satu yang masih perlu kita pertanyakan, ya, ditingkatkan di tengah masyarakat, yaitu kewajiban berhukum pada hukum Al-Quran. Kenapa seperti ada ketimpangan? Ya, walaupun ini tentu menghafal Quran berpahala, membaca Al-Quran berpahala, tapi yang terkait dengan wajibnya, yaitu kewajiban berhukum pada hukum Al-Quran, malah cenderung diabaikan. Ya, ini pula yang dikeluhkan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu, sebagaimana kita baca dalam surat Al-Furqan ayat 30. Ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabb, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang dihijrai. Imam Ibnu Katsir itu mengatakan mahjura di situ matruka, ditinggalkan. Ditinggalkan apa? Yang pertama kata beliau la yutla,
tidak dibaca. Kemudian yang kedua, la yutadabbaru, tidak dikaji, tidak ditadaburi. Kemudian yang ketiga, la yu'mal bih, tidak diamalkan. Kalau Imam Qurtubi dengan tegas bahkan dia mengatakan hajru tahkimihi. Jadi meninggalkan di dalam menjadikan dia sebagai hukum. Jadi ini saya kira terjadi, ya. Bagaimana dia akan diharap rajin membaca, bisa aja tidak gitu. Bagaimana dia akan diharap mengamalkan, mengkaji juga tidak gitu. Bagaimana dia akan mentahkim, ya, menjadikan Al-Quran sebagai tahkim. Itu jika dia mengamalkan juga tidak, apalagi sampai memperjuangkan. Karena itulah maka memang betul bahwa bulan Ramadan ini harus menjadi sebutlah momentum, ya, momentum yang sangat penting oleh karena tadi sudah disebut bahwa bulan ini erat kaitannya dengan Al-Quran untuk makin dekat kita kepada Al-Quran. Jadi harus rubah interaksi kita dengan Al-Quran. Yang tidak bisa harus segera bergegas belajar bisa membaca. Yang sudah bisa ya harus membaca. Kalau sudah membaca dilihat ditingkatkan. Sudah membaca ditingkat lagi mengkaji. Kalau sudah mengkaji mengamalkan. Sudah mengamalkan memperjuangkan. Harus begitu. Sebab kalau tidak maka Al-Quran yang digambarkan oleh Allah sebagai huda linnas wa bayyinatin minal huda wal Quran, dan karenanya kemudian sebagaimana Allah katakan famanit taba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjuk, artinya mengikuti Al-Quran, wala yadhillu wala yasqa, itu tidak akan terwujud gitu. Karena hanya bila kita mengikuti petunjuk Allah itulah maka kita dijamin tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ya, kita tahu kan Islam itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, satu kesatuan, ya, keafatan. Termasuk bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Al-Quran untuk mengimani dan berhukum pada apa yang ada di dalam Al-Quran. Di situ kita melihat memang kita saat ini menghadapi masalah yang sangat beragam. Mulai dari yang paling dasar, betulkah umat Islam itu sudah kokoh sekokohnya mengimani Al-Quran sebagai kalamullah? Itu kan jadi soal penting. Sebab ketika kita menyaksikan membaca tidak, belajar membaca tidak, apalagi kemudian mengkaji, mengamalkan dan memperjuangkan, maka kita bisa menduga bahwa akarnya itu adalah rapuhnya keimanan kita kepada Al-Quran ini. Karena itu jika kita ingin melihat bahwa umat Islam itu mau berpegang teguh kepada Al-Quran seperti yang dipesankan i'tisam bihablillah itu, maka yang harus digarap pertama memang ini bagian dari tauhid keimanan kita kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu betul-betul kalamullah. Ini pangkalnya. Dan pangkal ini pula lah yang menimbulkan ironi ini hari ketika umat Islam justru menentang ajaran Al-Quran. Menentang mereka yang hendak memperjuangkan tegaknya ajaran Al-Quran. Kan aneh. Ini negeri mayoritas Muslim. Logika sederhananya segala sesuatu yang berasal dari Islam atau berpangkal pada Islam, sebutlah dalam istilah enteng ini berbau Islam, itu mestinya kan tidak sulit, gampang. Wong ini mayoritas Muslim. Tapi faktanya kan tidak. Berulang kita sebut dulu soal jilbab atau kerudung. Ya. Mereka menyebut jilbab itu perlu 11 tahun untuk bisa diterima. 11 tahun. Bank Syariah perlu 19 tahun. Nah, mestinya kan tidak sampai seperti itu. Ini pun juga belum selesai karena ada banyak perkara-perkara yang mestinya itu mudah menjadi sulit. Misalnya soal riba. Riba jelas diharamkan, tapi ini hari justru dia harus berjalan oleh karena dia menjadi bagian dari undang-undang. Yang jelas itu bertentangan dengan Al-Quran. Ini pilihannya kan mengikuti undang-undang atau mengikuti Al-Quran. Jadi itu yang kita sebut ironi. Yang sekali lagi pasti berpangkal dari rapuhnya keimanan kita pada Al-Quran. Karena itu memang kalau mau bahasa Lukas harus ada revolusi sikap ya kepada Al-Quran. Ya, kalau kita bicara penerapan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu tentu membutuhkan negara. Gitu. Bagaimana Ustadz Ismail melihat
peran atau posisi negara untuk menerapkan hukum-hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Iya. As-Sunnah. Di situ juga letaknya. Kalau kita berpegang kepada Al-Quran, maka kita tahu bahwa negara itu ada tidak lain memang untuk menjalankan perintah Al-Quran gitu. Menjalankan perintah Allah yang tersebut di dalam Al-Quran. Bukan justru menjadi penghalang bagi tegaknya ajaran Al-Quran. Nah ini hari kita melihat bahwa negara ini ditarik ke sana kemari. Gitu. Kita tentu menginginkan bahwa negara kita itu menjadi negara yang dia paling sedikit itu adaptif terhadap Al-Quran gitu. Paling sedikit tentu optimalnya ya memang dia menjadi pelaku, menjadi subjek utama dari penerapan syariah yang bersumber dari Al-Quran itu. Tapi di saat yang sama ada juga kekuatan yang mencoba menarik, bukan makin dekat, makin jauh gitu. Inilah kelompok sekuler radikal itu. Bahkan dikriminalisasi ya. Nah di situ. Gitu. Baik Ustaz Ismail, terima kasih. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang Al-Quran. Kitab yang menjadi pedoman hidup kita yang diturunkan di bulan Ramadan. Seharusnya Al-Quran di samping kita baca, yang pahalanya melimpah, di samping kita hafal, di situ pahalanya juga melimpah, ada satu kewajiban yang terkait dengan Al-Quran ini, yaitu kewajiban menerapkan hukum-hukum yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang harus kemudian terus kita perjuangkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.